Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pada kesempatan senja nan indah ini, Al-Fakir akan sejenak santai sambil nyeruput kopinya Kaji Samsul Rejang Lebong, Bengkulu. Kita akan mengunboxing paket kiriman. Ini saya tuh kalau ada paket kiriman nggak sabar untuk segera mengunboxing dan mereview. Jadi kadang sehari bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali kejar tayang kalau pas banyak. Kalau pas santai ya kita bisa tunda. Biasanya karena faktor cuaca, mungkin kalau redup gitu pencahayaan kurang bagus, saya tunda untuk keesokan harinya. Ini kebetulan senjanya cerah ya, langsung saja kita unboxing. Dan bagi sahabat-sahabat yang kebetulan singgah mampir di channel saya, jangan lupa di subscribe, nyalakan bunyi loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik terbaru terupdate dari saya, dari GSN tentunya. Jadi setiap hari insya Allah akan ada review-review ya, golok maupun pisau, semuanya insya Allah perlahan-lahan akan kita review ya, pergolokan di Nusantara ini. Oke, kardusnya sudah kita buka, dibungkus koran yang usang. Oh, isinya 2 guys, isinya 2. Wah, mantap, ada tali kurnya. 2 bilah golok, yang satu gede, yang satunya sedang. Kita review yang kecil dulu. Yang kecil model bui ya, bongsor khas Ciwidey, full kayu sono keling, dipin 1, model belimbing ya, ring, pakai dural. Ini sedang, kategorinya tidak terlalu longgar juga tidak terlalu kencang, bekas diasah. Oke, gampang untuk mengasahkannya. Ini rupanya mau dikinclongkan tapi gagal. Untuk tutorial cara menginclongkan bilah bisa di scroll di channel saya, ada cara tutorial mengencangkan golok yang longgar juga ada di situ. Beberapa kali saya posting cara mengencangkan bilah, cara membuat kinclong bilah juga ada di situ. Cuman kalau teknik mengasah, saya sampai sakit pinggang ini mengasah. Jadi sempat kena ocehan netizen yang luar biasa. Jadi kalau mengasah, kita rata-rata para YouTuber kan butuh waktu, mengasah itu butuh waktu, butuh proses, tidak bisa instan. Kalau mau instan itu pisau stainless, kasih stick kristal itu, honing stick, dikecriskan cis beberapa kali selesai. Itu kalau pisau-pisau modern, pisau-pisau pabrikan. Tapi kalau golok itu harus turun di batu asahan gitu ya. Jadi kalau menurut saya kalau mengasah kita sudah menyediakan beberapa grade ya, mulai 1000, 3000, 4000, 6000 dan 7000. Itu batu asahan yang tingkatan halus. Stropping juga ada, silahkan langsung saja dipraktekkan di rumah masing-masing. Begitu. Ini cakepnya di sini, untuk penguatnya ada kuningan di sini ya. Di sini kuningan, rapet banget, rapi gitu. Namun ini kan bekas-bekas asahan yang masih beset-beset lah kita bilangnya gitu. Kita ukur dulu panjangnya. Untuk panjang totalnya kurang dari 38 ya, 37,5 itu panjang total. Adapun panjang handle-nya 13 cm, panjang bilahnya 25 cm panjang bilah. Sedangkan kelebarannya dia 3 cm
lebih 1 mili. Di tengah itu 3,5 ya, 3,5 ke ujung melebar ya, tidak menipis tapi rata, hampir rata. Model bui biasanya seperti itu. Model bui itu di pangkal dia 3 cm menuju ke ujung itu melebar sampai 3,5. Kalau di pangkal 3,5 sampai ke ujung biasanya sampai 4 cm, itu model bui. Namun ada minus di model bui. Itu kan pertama dia kalau bui ini bongsor tentu sarungnya. Minusnya apa? Karena di pangkal itu, di ujung maksud saya, di ujung itu lebar, otomatis ketika keluar masuk seperti ini, dia di sini di paling ujung yang bagian gemuknya itu selalu bergesekan dengan bagian dalamnya sebelah sini, ya kan. Kalau kita taruh seperti ini pas ya, seperti ini pas. Namun pasti ada space ya. Nah, ada space di pangkal kan, ada space itu longgar. Tengah press, ujung pas. Nah, ketika keluar masuk pastinya akan bergesekan ini. Mata bilah bergesekan di sebelah sini. Gitu kan. Itu untuk model bui yang saya bicarakan. Jadi keluar masuk kita usahakan pertama tangan jari kita yang sebelah kiri ini safety ya, tidak digenggam baik dari atas maupun dari bawah. Disafetykan seperti ini megangnya ya. Terus ditariknya itu punggung bilah kita tekan, jadi jangan sampai mata bilah ini menyentuh. Namun demikian tetap sekecil apapun pasti menyentuh ya, karena modelnya kan dari pangkal melebar ya, dari pangkal ke ujung melebar, bukan mengecil. Ada yang model bui seperti itu, jadi kita coba. Nah, di bagian ujung pasti kasar. Nah, bagian ujung pasti dia tajamnya kasar, terkesan menyendat ya. Nah, menyendat. Pangkal misalkan ini pangkal tajam kasar ya, tengah ada sendatan. Nah, untuk tajam dia tajam kasar. Namun jangan khawatir, ketika sahabat nanti membeli golok dari GSN, itu kita pastikan golok yang keluar dari gubuk GSN itu sudah ready atau siap pakai gitu ya. Kalau ditanyakan golok semurah apapun, semahal apapun, kalau sudah nggak ada ya kita bilang sudah laku Pak, mohon maaf, kita bilang seperti itu. Tapi kalau ada, kita pastikan semuanya, mulai dari tentang kelonggaran di sini ya, longgar tidaknya, terus selanjutnya ketajamannya itu kita pastikan gitu ya. Kita pastikan siap pakai tentunya. Nah, seperti ini kan ada PR buat saya, jadi dia kurang tajam di selis kertas, masih kasar. Nah, ini bisa kita pertajam begitu. Oke, untuk bui yang mini ini kan untuk sembelih kayak tarik ya, untuk kambing sembelih kayak tarik. Tapi hebatnya yang ini, pertama kan sono keling, dia keras, pilihan kayunya keras, kayu tua yang keras, dipin satu sampai tembus ini, ringnya ini kuatnya dural. Terus cakepnya di sini dia tidak kosongan, melainkan ada kuningan. Ini kuningan di sini. Jadi cakep ya, cakep banget. Cuman untuk ketajaman kan kita gampang, ini bisa diasah seperti itu. Kita tinggal ngasah. Jadi ketika ini PR saya untuk mengasah. Jadi ketika ada yang berminat untuk membeli, ya posisi keluar dari gubuk GSN sudah keadaan tajam. Begitu. Bui model CWD, panjang bilah 27 cm. 25 apa 27 ya? Ragu saya. 25 guys. Mohon maaf. 25 cm. Oke.
Next kita review yang ini, review full kayu johar. Modelnya, handle-nya seperti itu, cakep ya kayunya. Oke, seperti ini, dipin. Nih yang demen dipin dan di dural ya. Jadi ada sahabat kita yang bertanya mengenai golok-golok yang tanpa pin, tanpa dural, apakah kuat nanti, apalagi yang handle tanduk misalkan atau full tanduk. Kalau untuk gaya tarik apakah kuat, nanti takutnya coplot dan lepas ketika dipakai takutnya. Kalau handle-nya kayu ataupun tanduk gitu, ketika bahan yang dipakai keras, insya Allah aman gitu. Insya Allah aman. Jadi netizen atau sahabat kita bertanya, itu bukan produk kita malah, tapi saya sampaikan itu produk sebelah ya, saya sampaikan itu aman insya Allah, karena yang dipakai pilihan kayunya kayu tua yang keras gitu. Lemnya kuat sekali itu. Namun ketika takut ya bisalah pakai yang khawatir copot ya, pakai yang ada pin atau duralnya gitu. Jadi banyak koleksi golok yang kita review itu yang tanpa pin, tanpa dural banyak, baik yang kelas bawah maupun yang kelas atas ya, maksudnya yang harganya ratusan sampai yang jutaan, itu banyak model seperti itu gitu. Oke, seperti ini ada aksesorisnya, tali kur yang merah dengan kuning itu. Selanjutnya untuk kekencangannya, ini kencang ya, rapet, kencang. Kita lihat dalamnya, ini menurut saya malah terlalu kencang, ini menurut saya. Dia di sini di dalam terlalu dalam menaruhnya, dan kiri kanan yang dipakai, kiri kanan, jadi terlalu rapat kalau terlalu kiri kanan. Sebaiknya kalau memasang seperti ini, ada tutorialnya ya, sahabat bisa tengok ya tutorial yang saya sampaikan cara mengencangkan bilah ala GSN. Itu saya pakai cuma satu sisi di dalamnya sini, jadi tetap lancar keluar masuknya. Kalau ini terlalu kencang, terlalu rapat ya, bener aman, tapi untuk keluar masuknya terlalu rapat. Oke, ini model bilahnya, model Betawian seperti ini. Untuk penanjapan bilahnya rapat di sini, pakai duralnya simple seperti ini duralnya. Jadi model dural itu bulat, ada yang bulat, ada yang belimbing. Kalau yang bulat seperti ini, itu di dalam dia seperti payung, seperti paku ya. Ini masuk ke sini, jadi aman. Ini, sini ini masuk ke kayunya, jadi penancapan sangat aman. Belum lagi ujung pangkal bilah ini, pangkal bilah dia punya ekor masuk ke dalam, itu minimal 5 cm masuknya. Nah, bisa kita lihat di sini pin tembus sampai sini. Ini tidak hanya untuk aksesoris, melainkan dia menancap rapat di ekornya tadi itu. Jadi selain pin dikasih dural, lem, terus di dural. Jadi sangat kuat sekali ini, sangat kuat. Ini full mirror polish ya, yang ini mirror polish, terus ada ricasso di sini. Nah, kalau ricasso itu auto, di sini dia tumpul ya, aman. Kalau kita pakai gaya dorong, punggung bilahnya dia sekitar 3 mili, tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis, menyesuaikan dengan bilahnya. Kita ukur dulu. Untuk panjang totalnya 42,5, panjang handle 15 cm, panjang bilah
27,5 cm ya, 27,5 cm ya, 27 berarti dia sejati, bisa dibilang sejati ya guys. Tapi ini ya, ini sejengkal 3 jari ya, 27 itu sejati, 27,5 ini ya, 27,5. Untuk lebar pangkal dia 3 cm, kurang dari 3 cm ya, 2,9 thread. Lepas dari Ricasso dia 3 cm, menengah sampai tengah ini 3,5. Nah, gagah ini kalau untuk gaya tarik. Kalau misalkan untuk gaya dorong, ini gaya tarik ya, dipegang mantap. Gaya tarik. Untuk gaya dorong mantap juga. Kita tes ketajamannya di kertas habis. Di pangkal halus, tengah halus ya guys, ini total halus nih. Ujung, tengah, ujung, pangkal, tengah, ujung, keliru, pangkal, tengah, ujung, pangkal, tengah, ujung. Oke, kalau ini mantap ini ketajamannya, apalagi kalau kita telaten untuk menstroping ya, telaten menstroping. Nah, ini kategori yang mirror namun dia memiliki ketajaman yang cukup lumayan. Oh ya, belum saya sampaikan, kedua bilah ini menggunakan bahan baja Willis ya. Yang buwi kecil ini tadi baja Willis, dan yang ini juga baja Willis. Mantap ini. Kita coba di slice tisu. Kalau yang tadi saya nggak berani pakai slice tisu karena kasar tajamnya, jadi mengasahnya kemungkinan yang buwi tadi dia nggak punya koleksi batu asahan yang grade tinggi, diasah pakai batu asahan biasa sehingga terjadilah beset-beset seperti ini. Tidak masalah. Nanti sahabat kalau naksir yang ini, mau ngebeli yang ini, PR saya bisa untuk mengasah ya. Dan uniknya untuk yang buwi ini, uniknya, cakepnya ini bisa kanan dan di kiri. Jadi kalau umpamanya, mohon maaf untuk orang yang kidal, orang yang biasa dengan tangan kiri, biasanya mohon maaf lagi, biasanya suku-suku pesisir seperti suku Bugis ya. Saya dulu pernah bersahabat, kawan lama, bertetangga dengan suku Bugis ya, Bugis Wajo, Bone itu. Masa kecil saya dulu, kita sering tukar bahasa. Nah, itu beliau-beliau kalau bekerja biasa membacok-bacok kayu untuk di bagan-bagan ikan, itu biasa dengan tangan kiri. Namun tidak kalah hebatnya juga dengan orang Jawa yang biasa tangan kanan ya. Tangan kiri pun dia sangat fasih sekali, membuat apapun, bacok-bacok apapun pakai tangan kiri sangat fasih gitu ya. Itu memang karena kebiasaan gitu. Jadi turun temurun juga menggunakan tangan kiri gitu untuk bekerja berat. Artinya tergantung kebiasaan. Kalau orang Jawa biasa tangan kanan, yang paling kuat tangan kanannya. Kalau suku Bugis biasa tangan kirinya, jadi tangan kiri juga kuat untuk bekerja seperti itu. Jadi ini tanpa ada siwet mating di sininya ya. Jadi ini kosongan. Jadi bisa dicabut seperti ini pakai tangan kanan, ataupun ditaruh di pinggang sebelah kanan, dicabut dengan tangan kiri, gitu ya. Yang ini netral, untuk orang netral di sini. Artinya bisa kanan bisa kiri ya, tidak ada aksesoris polosan sama sekali seperti ini. Tanpa ada aksesorisnya. Suatu contoh yang paling sering kita dapati, ada siwetnya di sini. Meskipun ini tidak terlalu berfungsi sebenarnya, ketika di real di lapangan tidak terlalu banyak fungsinya. Karena ketika kita masukkan seperti ini, ketika mau menyembelih pasti kita cabut beserta sarungnya. Jarang sekali terjadi
saya sendiri soalnya jarang sekali ketika kita seperti ini set di hadapan pemirsa dan penonton ya, seekor sapi atau kambing kita jabut seperti ini di pinggang seperti pendekar misalnya, jarang sekali terjadi seperti ini, jarang. Pasti kita cabut semuanya total seperti ini, baru kita seperti ini baru kita cabut. Ini bisa kita selipkan atau dititipkan ke orang atau ditaruh di bawah, baru kita eksekusi. Itu yang sering terjadi seperti itu. Mungkin para sahabat juga mengalaminya ya. Nah, seperti itu. Karena kalau yang ditarik di pinggang dengan cepat itu hanya pendekar dan ada yang hanya ada di televisi atau di film. Itu ini benda tajam. Kalau di film itu properti. Meskipun sekarang dipakai oleh pendekar-pendekar YouTuber itu, saya sudah tahu triknya, itu hanya pakai properti sebenarnya. Golok ipsi. Nah, seperti itulah. Artinya bisa modelnya sama, bentuk semuanya sama, namun dia tumpul sama sekali. Kita pakai untuk tangan apapun itu tumpul sekali. Kalau ini ya jangan, tisu aja dia terbelah. Nah, yang ini golok tajam, golok sembeli guys, jangan dipakai mainan gitu ya. Oke, mungkin itu celoteh di sore hari saya. Terima kasih sudah menemani saya dengan kopi manisnya, sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Bila mana ada kesalahan, kekhilafan dalam saya berucap, mohon dimaafkan. Dan bagi sahabat yang tertarik berminat dengan golok-golok koleksi GSN, silahkan menghubungi nomor WA yang saya sertakan di deskripsi. Foto-fotonya juga saya posting di Instagram, silahkan di follow Instagram saya, Golok Sembeli Nusantara. Dan walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everybody, this is DJ Enrique Silverado. Please welcome Hero Revolution in